pastilah gue juga nggak sepenuh hati untuk jadi anggota Elysium. Oke, oke. Lu nanti bakal berhadapan langsung dengan pemimpin Majestic. Akhirnya, gue bisa melihat sosok asli Raja Tanpa Mahkota. Apakah lu orang yang dimaksud dengan Raja Tanpa Mahkota? Ya, apakah lu adalah Aren, mantan anggota Elysium Divisi 3? Ya, gue orang yang akan bergabung dengan geng Majestic. Apa-apaan ini? Kenapa lu menendang gua? Ternyata lu orangnya tanggung juga. Selamat, lu sudah bisa bergabung dengan Majestic Divisi 3. Oke, terima kasih. Tugas lu bulan ini, dalam 1 bulan ini, gue ingin kita mempunyai 8 petinggi. Serius, gue harus mencari 8 petarung kuat. Kalau lu nggak sanggup, silahkan keluar. Ya, gue akan mencoba mencari petarung lain. Lah, kenapa nanti tuh hanya diam saja saat dipukulin? Wah, ternyata dia mempunyai mental yang sangat besar. Meskipun kekuatannya biasa saja. Tapi, jika dia terus biasa, dia bisa menjadi petarung yang sangat kuat. Ternyata, lu mempunyai kekuatan yang sangat hebat, bocah. Siapa lu? Kenalin, gua Aren. Gua kesini mau mengajak lu untuk bergabung dengan kelompok gua. Kenapa lu mengajak gua untuk bergabung? Padahal kan, gua nggak terlalu jago dalam bertarung. Kekuatan lu memang tidak seberapa. Namun, jika itu terus biasa, mungkin lu bisa menjadi petarung terkuat yang pernah ada di tim gua. Kalau begitu, apa keuntungan yang gua dapat jika gua masuk ke tim lu? Lu bakal langsung jadi petinggi. Hah? Bagaimana bisa orang jalanan seperti gua bisa menjadi petinggi? Kalau begitu, gua mau bergabung dengan tim lu. Apa gua ajak si Axel aja ya? Axel kan petarung kuat juga. Halo Sel, gua datang. Lah, lu ngapain lu kesini? Gua kesini untuk mengajak lu bergabung dengan kelompok gua. Gua udah keluar dari Elysium dan gua kesini untuk mengajak lu bergabung dengan geng yang sekarang gua tempati. Jadi lu sudah mengkhianati Elysium? Ya, gua sudah meninggalkan Elysium. Jadi, apakah lu mau bergabung dengan kelompok gua? Jika lu mau bergabung dengan kita, lu bakal langsung jadi petinggi. Apa lu nggak ingat janji lu dulu saat baru bergabung dengan Elysium? Lu bilang, gua gabung ke Elysium karena gua pengen jadi berandalan terkuat di kota ini. Majestic lah jawabannya. Jika lu ingin menguasai kota ini, ayo bergabung dengan Majestic. Ayo kita tinggalkan Elysium. Di kelompok gua saat ini banyak sekali tarung kuat. Dan jika misalnya kelompok gua bertarung melawan Elysium, mungkin Elysium akan cepat tumbang. Yang dia katakan betul juga, mengkhianati Elysium saat ini banyak ditinggalkan oleh Divisi 3. Tapi kan gue juga sudah lama berteman dengan Elio. Mana mungkin gue bakal meninggalkan Elysium. Gue bakal gabung sama dengan lo. Mampus lu Elio, gue bakal balas Elysium yang sudah menghilangkan nyawa sahabat gua. Woi Elio, apaan? Katanya ada yang bilang bahwa si Aren yang kemarin kita keluarkan sudah bergabung dengan yang baru, yaitu Majestic. Nah, kenapa dia bisa bergabung dengan Majestic? Sepertinya dia berencana untuk membalas dendam. Balas dendam kenapa? Perasaan kita nggak ada masalah. Menurut gua, kenapa si Aren berkhianat? Dulu, waktu kita bertarung dengan geng lain, kita dipukul mundur. Dan saat kita mundur, kita meninggalkan sahabatnya si Aren. Jadinya, dia pergi ke geng lain yang lebih kuat, agar bisa membalas dendam. Ternyata, apa yang lu tebak, masuk akal juga. Jadi, Aren sepertinya masih menaruh dendam ke Elysium ya? Sepertinya begitu. Woi Ethan, kenapa? Banyak anggota Elysium yang berpindah ke geng Majestic itu. Hah? Jadi, anggota Elysium yang banyak itu sudah mulai disedot oleh Majestic. Ya, sepertinya kita juga harus menjaga para anggota kita. Sialan, kenapa Majestic yang baru saja muncul bisa menggemparkan dunia berandalan? Itu artinya anggota Majestic semakin bertambah banyak dan kuat.
Emangnya Majestic diisi oleh siapa saja hingga bisa membuat lu sampai cemas? Haha, apain gue cemas? Gua hanya takut pada anggota kita ketakutan karena adanya geng Majestic. Jika anggota kita ada yang berkhianat, bakal gua cari orang itu sampai ketemu. Kenji, sebelumnya gua mau bertanya pada lu. Nanya apaan? Kenapa lu baru muncul di dunia berantalan saat ini? Padahal kan lu sudah terkenal dari dulu. Alasan gua baru muncul saat ini adalah karena gua baru saja keluar dari penjara. Hah? Gua bahkan baru tahu kalau lu di penjara selama ini. Oh iya, satu lagi. Kenapa lu ingin membuat Majestic menjadi geng yang terkenal? Itu karena gua ingin merebut wilayah lain dari tangan Nova, Elysium, Bloodline, dan Venox. Gua mempunyai masalah dengan semua geng itu. Karena dulu para pemimpin geng itu mengkhianati gua. Padahal dulu gua dan para pemimpin geng itu pernah membuat tim bersama. Bahkan jika geng itu masih ada sampai sekarang, mungkin bakalan jadi geng yang gak bakal bisa dikalahkan. Ternyata lu bekas pengkhianatan ya. Pantas lu menyuruh gua untuk menghasut para anggota geng Elysium untuk berkhianat, agar mereka tahu bagaimana rasanya dikhianati ya. Ya, gua ingin mereka tahu bagaimana rasanya dikhianati. Dendam itu masih gue simpan sampai sekarang. Misi pertama geng Majestic adalah menghancurkan Elysium. Aren, jangan santai dulu, masih ada kurang 5 petinggi lagi. Iya, gue tahu. Tapi nyari orang yang cocok itu nggak gampang. Justru itu, gue nggak butuh orang banyak. Gue butuh orang kuat yang punya mental baja. Kalau mental doang, banyak bocah jalanan yang berani. Tapi cuma sedikit yang bisa bertahan hidup. Lu ngomong kayak udah jago aja, jangan kebanyakan ngomong. Kalau lu ngerasa terganggu, ayo sepakat lagi. Gue siap. Udah, jangan ribut dulu. Kita butuh kerjasama, bukan saling hajar. Woi, siapa yang bisa ngalahin si Dika hari ini? Gak ada yang berani. Dia udah ngalahin 10 orang betul-betul. Dika, wah ini bisa jadi calon bagus. Lo keren juga, mau ikut gue? Ikut lo. Siapa lu? Nama gue Aren. Gue dari Majestic. Gue baru dengar ada geng yang baru itu. Kenapa gue harus gabung? Gampang, gue kasih lu tawaran. Kalau lu bergabung, lu bakal langsung diuji sama petang top. Kalau lulus, lu langsung jadi petinggi. Hah? Serius? Petinggi langsung? Gak pakai jadi anak bohong dulu? Gua nggak main tarik anggota sembarangan. Gua cuma butuh singa, bukan kambing. Kalau lu beneran mau gabung, lu harus nunjukin apa yang lu punya. Lawan Rio. Akhirnya ada lawan baru. Bagus, gue suka dua-duanya. Pika, mulai sekarang lo resmi jadi petinggi ke-6. Aren, lu yakin ngajak Dika? Dia kelihatan liar banget. Justru itu yang bikin dia cocok. Menyela kalau dia nggak bisa kontrol emosi, nanti bisa jadi beban. Lu ngomong apa? Gue bilang, lu beban kalau otak lu kosong. Cukup, kalian semua ingat tujuan kita, bukan ribut sesama, tapi lawan musuh di luar sana. Elio, ada kabar buruk. Majestic sekarang punya petarung baru, namanya Dika. Dika, gila, anak itu terkenal brutal di jalanan. Kalau benar dia gabung Majestic, ini semakin runyam. Biarin, justru makin gampang. Orang kayak dia gak bisa setia. Cepat atau lambat, dia bakal nusuk mereka dari belakang. Semoga lu benar, Do. Kalau enggak, Majestic bakal sulit dikendalikan. Kita sekarang udah punya 6 petinggi, masih kurang 2 lagi. Gue gak peduli caranya. Tapi bulan ini kursi harus penuh. Dan ingat, setiap orang yang masuk Majestic harus siap pasang badan demi geng ini. Ini baru permulaan, Elio. Tunggu aja. Saat waktu yang tiba, lu bakal tahu rasanya kehilangan segalanya. Kita udah punya 6 kursi. Masih kurang 2 lagi. Gua mau minggu depan kursi ke-7 sudah harus terisi. Gua ngerti. Gua bakal turun sendiri buat cari orang yang cocok. Ingat kalian, gue gak butuh anggota yang banyak. Gue cuma butuh orang yang siap pasang badan, bukan orang yang gampang kabur. Kalau bisa, jangan bawa orang lembek. Gue gak sabar pengen ngetes mereka. Kalau lu cerewet terus, gue yang bakal ngetes lu. Cukup, kalian ini kayak bocah.
Geng ini gak bakal kuat kalau isinya cuma ribut sesama. Udah, stop. Gua berangkat malam ini. Lu sendirian aja di sini. Ngapain lu nanya? Gua nggak kenal lu. Nama gua Aren dari Majestic. Gua lagi nyari orang buat jadi petinggi. Majestic ya. Gua udah dengar. Tapi gue gak tertarik sama geng. Gua lebih suka sendiri. Kalau lu sendiri, kekuatan lu nggak bakal berarti apa-apa. Tapi kalau lu bergabung sama gua, lu bisa dapat tempat tertinggi. Nama gue sih. Gua nggak peduli jawatan. Tapi kalau ada yang bikin gue tertarik, itu cuma satu. Pertandingan. Kalau lu mau gabung, ada satu syarat. Lu harus nunjukin seberapa kuat lu lawan Axel. Baik, gue siap. Dia gak sekedar kuat, tapi juga tenang. Kayak pembunuh bayangan. Gue udah lihat. Yang gue mau mulai sekarang, Zain jadi petinggi ke-7. Orang dingin kayak lu, cocoknya jadi sampah, bukan jadi petinggi. Ngomong banyak, cuma nunjukin kalau lu itu takut. Ini baru asik, geng ini isinya orang gila semua. Kalau begini terus, mereka bisa pecah sebelum perang beneran dimulai. Gua harus bisa jaga api mereka, biar tetap nyala ke arah musuh, bukan ke sesama. Joshua, ada kabar baru. Majestic sekarang punya orang baru, namanya Zain. Zain? Hah, orang itu? Dia terkenal dingin dan gak punya rasa takut. Iya, dan sekarang dia ada di pihak musuh. Berarti Aren benar-benar serius ngebangun Majestic buat tabrak kita. Aren, lu dulu sahabat gue. Tapi sekarang gue bakal pastiin Elysium sendiri yang bakal bikin lu hancur. Kita tinggal kurang satu kursi lagi. Setelah itu Majestic bakal lengkap. Dan begitu kursi 8 keisi, perang baru akan dimulai. Elio, Retno, Ole, waktu kita bentrok tinggal sebentar lagi. Gue bakal nunjukin kalau Majestic lah penguasa jalanan ini. Kursi ke-8, kursi terakhir. Ini bukan sekedar posisi. Yang duduk di kursi ini akan jadi wajah terakhir yang melengkapi Majestic. Aren, turun ke jalan, cari dia. Satu orang yang bisa bikin semua orang menaruh hormat sebelum bertarung. Orang ini gayanya aneh, tapi semua mata tertuju padanya. Tepat seperti yang gue cari. Nama gua Aren dari Majestic. Gua lagi nyari kursi terakhir. Majestic ya? Gua udah sering dengar. Tapi kenapa harus gue? Karena lu berbeda. Lo bukan cuma kuat, tapi gaya lu yang bikin semua orang kagum, sekaligus bingung. Majestic butuh warna itu. Kalau gitu, gue ikut. Tapi dengan satu syarat. Kasih gue lawan yang bisa bikin gue serius. Kalau lo mau kursi terakhir, tunjukin kemampuan lawan Zain. Disiplin lawan spontanitas. Oke, gue suka. Gue udah lihat yang gue butuh. Mulai sekarang, Jekso adalah petinggi ke-8 Majestic. Orang kayak lu cuma bikin Majestic terlihat aneh. Hahaha, itu serunya. Kalau semua sama, kita gampang ditebak. Benar juga, Majestic semakin berwarna. Karena itu bisa jadi indah dan juga bisa menjadi bencana. Serius, kalau gak ada aturan, kita hancur sebelum bergerak. Majestic udah lengkap, tapi gue takut makin lengkap, makin susah juga buat menjaga mereka tetap bersatu. Elio, kabar buruk. Majestic sudah lengkap, 8 petinggi. Kalau mereka bergerak, kita bisa kehilangan posisi. Mungkin kita bisa cari cara melambatkan mereka. Gak perlu frontal. Frontal memang bukan jawabannya. Kita nggak usah terburu-buru. Biarkan mereka sibuk dengan masalah internal. Kita akan bergerak dari bayangan satu langkah lebih depan. Majestic sudah lengkap, 8 kursi sudah terisi. Tapi ini baru awal. Kita harus tunjukin bahwa Majestic berdiri bukan untuk main-main. Musuh kita juga akan tinggal diam. Tapi begitu waktunya tiba, Majestic yang akan mengendalikan panggung ini. Elio, gue tahu lo gak bakal tinggal diam kan? Tapi kali ini bukan cuma soal game. Ini soal
siapa yang sanggup bertahan paling lama di permainan besar ini. Gerakan lo itu bukan gaya, itu cuma asal-asalan. Kalau musuh serius, lo bakal dari beban. Haha, tenang aja, justru gaya gue bikin musuh gak bisa nembak. Kalau semua kayak lo, Majestic bakal kayak robot. Robot sekalipun lebih berguna daripada kacung. Udah, kita di sini bukan saling berdebat. Majestic sudah lengkap, jangan langsung pecah gara-gara ego. Kalau Majestic sulit, mereka berbahaya. Tapi kalau ada retakan, itu pintu masuk kita. Rio dan Jigsaw, api dan angin, gampang banget bikin keduanya meledak. Salah satu bisikan kecil saja cukup. Lu mau main adu domba? Adu domba lebih cepat daripada perang. Biar mereka jatuh ke jurang, kita cuma dorong sedikit. Kalau rencana ini gagal, mereka bakal langsung curiga ke kita. Kalau gagal, gue yang tanggung. Tapi kalau berhasil, Majestic bakalan runtuh, bahkan sebelum mereka sempat bergerak. Gue yakin Majestic bakal jatuh dengan cara itu. Bukan soal yakin atau enggak, gue cuma perlu nyalain api kecil. Sisanya mereka sendiri yang bakal terbakar. Gue bisa ngerasain ada sesuatu yang salah. Entah ini dari luar, entah dari dalam. Tapi kalau ini terus dibiarkan, Majestic gak bakal sempat lawan Elysium. Kita bisa hancur bahkan sebelum perang dimulai. Majestic mungkin punya 8 kursi, tapi kursi itu gak akan berarti kalau mereka gak bisa duduk bareng. Sudah bertahun-tahun, tapi akhirnya 9 kursi kembali penuh. Tidak ada kekosongan, tidak ada pengganti. Kita adalah Majestic, kekuatan yang menjaga dunia dari kekacauan, bukan memulainya. Namun, di luar sana, dua nama besar kembali terdengar. Nova di bawah Ethan, dan Elysium dipimpin oleh Elio. Keduanya mulai bergerak, dan di antara mereka ada seseorang yang menjaga hubungan itu tetap hidup, yaitu Kyle. Kael, dia bukan ancaman, tapi dia mempersatukan dua kekuatan yang seharusnya saling menjaga jarak. Dan itulah masalahnya. Jika Nova dan Elysium benar-benar bersatu, keseimbangan akan goyah. Namun kita tidak akan menyerang, kita hanya akan mengamati. Apakah itu cukup? Untuk saat ini, ya, karena kita bukan pihak yang mencari perang. Kita hanya memastikan perang tidak terjadi di luar kendali kita. Dunia ini mulai berubah. Mari lihat siapa yang benar-benar siap menghadapi perubahan itu. Lo berdua tahu kan kenapa gua manggil lu pada kesini? Karena Majestic mulai bergerak. Dan karena Elysium juga terlibat. Tapi aku dengar Kyle berada di antara kita semua. Dia bukan lawan. Kyle memahami sesuatu yang belum kita mengerti, bahwa semua ini bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang tetap bisa menjaga keseimbangan. Mereka terlalu tenang. Itu bukan tanda damai. Itu tanda mereka siap. Kalau begitu, apa rencana kita? Kita tidak menyerang. Kita cari tahu dulu apa yang mereka sembunyikan. Kalian berdua akan jadi pengamat. Sander, gunakan kemampuan lu untuk melacak pergerakan mereka lewat suara dan getaran. Blade, lu jaga agar tidak ada yang terluka jika sesuatu terjadi. Kita hanya butuh informasi. Baik, kalau Kyle ikut turun tangan, sepertinya semua akan berubah lebih cepat dari yang kita duga. Ya, Kyle bukan orang biasa. Dia tahu sesuatu tentang Majestic yang bahkan gue belum tahu sama sekali. Seperti biasa, lu datang lebih dulu. Sudah jadi kebiasaan gue. Nova mulai memperkuat pasukan. Aku dengar mereka punya 2 anggota baru, Sander dan Light. Mereka kuat, tapi lebih dari itu, mereka punya hati yang bersih. Ethan tahu itu. Dan Majestic sudah penuh. 8 kursi semuanya aktif. Artinya badai akan segera dimulai. Kalau perang akan terjadi, di pihak siapa kau berdiri? Kyle. Di pihak yang masih percaya dunia ini belum sepenuhnya hilang arah. Seperti biasa, jawabannya rumit. Dan karena itu, aku masih di sini. Lu masih sama seperti yang dulu, suka tempat tinggi, tapi cara bicara. Tempat seperti ini membuat gue tenang. Dari sini, dunia terlihat kecil. Tapi masalahnya,
tetap besar. Kami baru dapat informasi, Majestic gak diam-diam lagi. Mereka mulai melakukan pergerakan kecil di 3 wilayah barat. Pergerakan terkoordinasi, mereka sedang mengamati sesuatu atau seseorang. Mereka pasti mengejar kita. Tapi kalau benar mereka nggak ingin perang, berarti mereka mencari sesuatu yang lain. Bukan kalian yang mereka cari, tapi sesuatu di antara kalian. Maksudmu? Majestic tahu dunia ini mulai berubah. Mereka ingin memastikan siapa yang memimpin arah perubahan itu. Nova dan Elysium hanya bagian dari rencana besar mereka. Kalau begitu, apa langkah kita? Bergerak diam-diam, jangan terpancing. Gue bakal pergi menemui seseorang, orang dalam Majestic yang masih bisa diajak bicara. Kau punya kenalan di sana? Bukan kenalan, lebih tepatnya seseorang yang masih berhutang janji. Akhirnya, lu datang juga seperti yang kita sepakati. Gue gak bakal datang untuk mengesak, hanya ingin tahu apa yang sebenarnya Majestic incar. Lu tahu kenapa 8 kursi itu akhirnya terisi semua? Karena Kenji merasa waktunya sudah dekat kan? Benar, ada sesuatu yang sedang bangkit di luar sana. Bukan Nova, bukan Elysium. Sesuatu yang lebih lama dari keduanya. Kalau begitu, kenapa kalian diam? Karena kami belum tahu siapa yang bisa dipercaya. Dan mungkin itu sebabnya Kenji memilih untuk tidak melibatkan lu. Kalau begitu, gue bakal mencari jawabannya sendiri. Berhati-hatilah kalian. Dunia ini sedang disusun ulang. Dan tidak semua orang ingin melihatnya tetap utuh. Kyle, lu baik-baik aja. Gue mendeteksi sinyal kuat di area barat. Sesuatu sedang bergerak cepat ke arah kota. Bukan Majestic. Ini sesuatu yang lain. Maksudmu? Badai yang mereka bicarakan bukan perang antar geng. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Dan semuanya baru saja dimulai. Majestic mulai gerak di wilayah timur. Tapi kabar yang paling baru, mereka nggak sendirian lagi. Lu maksud Vanguard sama Oblivion? Iya, 2 geng itu udah gabung sama mereka. Majestic sekarang punya 3 kepala, bukan 1 lagi. Gue rasa perang ini gak bakal bisa dihindarin. Gue setuju. Gue baru balik dari ketemu Elio. Elysium sudah sepakat buat satuin langkah sama kita. Bagus, tapi belum cukup. Dunia ini terlalu luas buat 2 geng melawan 3 geng. Gue juga ketemu Drax, pemimpin Bloodline. Dia nggak langsung setuju, tapi dia bilang satu hal. Kalau arah dunia udah mulai kabur, dia bakal pilih sisi yang masih punya tujuan. Lu yakin sisi itu Nova? Gue yakin sama apa yang lu semua perjuangin. Bukan buat nyari perang, tapi buat nyari arah. Mulai sekarang, lu bukan cuma bagian dari Nova, bro. Lu jembatan buat semua aliansi kita. Nova, Elysium, dan Bloodline. 3 nama besar yang sekarang berdiri bareng. Berarti ini bukan lagi pergerakan kecil. Ini udah masuk tahap perang dingin. Pertanyaannya bukan kapan perang dimulai, tapi siapa yang nyalain apinya duluan. Gue nggak mau jadi yang pertama, tapi gue juga nggak bakal mundur. Kita siapin semuanya sampai tahun baru. Setelah itu, dunia bakal nentuin sendiri siapa yang pantas tetap berdiri. Kalau semua geng bersekutu, berarti cuma 1 yang tersisa. Iya, keyakinan. Gue denger lu sekarang orang penting di bagian Nova. Bukan penting, cuma kebetulan orang-orang denger kalau gue masih bisa mikir jernih. Gue gak kaget, lu punya sesuatu yang gak dimiliki banyak orang di dunia ini. Hati yang masih percaya. Lu di pihak mana sekarang? Gue di sisi yang masih mau jadi kebenaran, bukan kemenangan. Kalau gitu, kita gak beda jauh. Tahun baru nanti, semua bakal ketemu di satu titik. Dan saat itu datang, lu bakal jadi kuncinya. Gue gak nyangka bakal sejauh ini. Kadang dunia emang butuh meledak dulu, baru bisa tenang. Lu pikir Majestic bakal nyerang malam ini? Enggak, tapi mereka udah siap. Semua orang udah siap. Cuma waktunya aja yang belum. Gue rasa perang ini gak bakal bisa dihindarin. Yang penting, pas waktunya tiba, kita masih ingat buat apa semua ini dimulai. Gue tahu, bro. Dan pas hari itu datang, lu yang bakal mimpin langkah pertama. Mereka juga lagi lihat langit yang sama ya. Iya, tapi beda alasan. Dan pas semuanya pecah nanti,
Gak akan ada yang bisa mundur lagi. Benar, tapi semoga masih ada satu orang yang bisa ngubah arah perang itu. Lo yakin orang itu siapa? Leon. Gue kira lo udah balik bro. Belum, gue cuma pengen duduk sebentar. Tadi malam kerasa panjang banget. Gue lihat tadi lo berdiri tengah dua geng tanpa ragu. Lo sadar gak? Semua orang nahan diri karena lo ngomong. Gue gak lagi nyari perhatian bro. Gue cuma gak mau Nova dikenal sebagai geng yang nyari masalah. Gue pengen orang ingat kita karena cara kita berdiri, bukan cara kita mukul. Itu kenapa gue butuh lu di sini. Lu bikin Nova beda dari yang lain. Gue bakalan tetap di Nova. Gak peduli gimana nanti keadaannya. Selama masih ada orang yang percaya sama tujuan kita, gue gak bakal ninggalin. Lu yakin? Soalnya kedepannya gak bakal gampang. Majestic sudah siap, Elysium juga mulai gerak, dan Bloodline kayaknya gak bakal diem. Gue gak peduli. Gue bareng Nova bukan karena aman, tapi karena gue percaya sama orang-orang di sini. Gue gak bakal lupain itu bro. Tahun depan, apapun kejadiannya, gue pengen lu tetap di sisi gue. Tenang, gue gak bakal kemana-mana. Nova rumah gue sekarang. Kita siapin semuanya pelan-pelan. Tahun baru saja dimulai. Dan gue yakin, Leon di Nova bukan cuma anggota. Gue gak pengen jadi lebih dari itu. Gue cuma pengen Nova tetap berdiri. Kadang setia bukan cuma soal ngelawan musuh, tapi soal tetap berdiri di tempat yang sama. Bahkan pas semua orang mulai jalan ke arah lain. Surat pagi-pagi gini dari siapa? Majestic. Untuk Nova dan sekutunya, dunia ini butuh keseimbangan baru. Kami tidak datang untuk menaklukkan, tapi untuk menguji. Tahun ini, biarkan siapa yang layak menjaga kota berdiri sampai akhir. Dari Axel, Majestic. Surat perang. Mereka benar-benar serius. Ya, Axel gak bakalan ngirim surat kayak gini kalau cuma buat pamer. Ini tandanya mereka udah siap sepenuhnya. Kupikir kita harus jawab, tapi bukan tentang melawan balik. Terus, Untuk nunjukin kalau kita gak bakalan kabur. Nova gak berdiri untuk nyari perang, tapi kalau perang yang datang ke kita gak bakalan mundur. Kalau gitu mulai hari ini kita siapin semuanya, tapi bukan buat nyerang, buat bertahan, dan buat jaga semua yang udah kita bangun. Lu yakin ini caranya? Iya, gak semua perang harus mulai dengan teriakan. Kadang cukup satu surat. Kalau mereka gak jawab, berarti mereka udah kalah, bahkan sebelum langkah pertama. Gue cuma berharap gak ada yang lupa kalau kita semua dulu cuma anak-anak yang pengen tenang. Tenang, itu cuma mimpi kalau gak ada yang berani juga. Dan sekarang waktunya mimpi itu diuji. Udah lama bro. Gue tahu akhirnya lu bakal muncul. Sukat udah nyampe. Udah, nah lu juga tahu jawabannya. Lu masih sama kayak yang dulu ya. Tenang tapi keras kepala. Kalau bukan karena gue keras kepala, mungkin Nova udah gak ada sekarang. Gue gak niat nyari ribut bro, tapi kayaknya semua ini udah gak bisa ditahan lagi. Mungkin, tapi ingat satu hal, Nova gak jadi perang. Tapi kalau kalian yang mulai, gue gak bakalan diam. Semoga nanti kita masih bisa selamat setelah semuanya kelar. Kalau lu masih ingat siapa yang lu lindungin, mungkin iya, dunia diam, tapi gue bisa ngerasa sesuatu berubah. Tenang dulu, mereka mungkin kirim surat, tapi itu belum perang. dan kalau surat berikutnya datang, Baru saat itu kita jawab, tapi bukan dengan kata-kata. Siap bro, Nova tetap satu. Langit abu selalu datang sebelum badai, tapi kali ini gue siap.